Dinas Sosial Kabupaten Tegal memiliki fungsi salah satunya adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau bisa kita sebut dengan PPKS. Di mana dalam melakukan penanganan kepada PPKS, Dinas Sosial Kabupaten Tegal memiliki rumah singgah yang dinamai Rumah Singgah Trengginas. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota mewajibkan daerah kabupaten kota untuk menyelenggarakan bimbingan fisik, mental spiritual, dan layanan kesehatan PPKS yang dapat dilakukan di rumah singgah. Melihat hal tersebut, saya Vidya Mirantika menginisiasi kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Singgah Trengginas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vidya Mirantika. Nomor daftar hadir 21, jabatan ahli pertama penyuluh sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Saya merupakan peserta latah CPNS golongan 3, angkatan 301, tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi latah CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022. Aktualisasi saya berjudul Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka peningkatan layanan rumah singgah Trengginas di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, yang terdiri dari 5 tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut. Kegiatan pertama, analisis kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, di mana dalam pelaksanaannya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, visi misi organisasi, dan nilai-nilai organisasi. Tahapan kegiatan pertama ini yaitu sebagai berikut. Peserta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilakukan dengan konsultasi dengan mentor, PLT Kabid Rehapsos, dan Kepala Dinas Sosial. Dalam konsultasi, saya menjelaskan kegiatan dengan jujur dan transparan. Untuk memahami dan memenuhi kebutuhan PPKS, peserta mencari literatur layanan-layanan PPKS baik di panti ataupun di balai melalui internet dan mengontak dengan menjaga sikap sopan santun pegawai rumah singgah di kota dan kabupaten lain. Diskusi dengan tim bidang rehabilitasi sosial dalam menganalisis kebutuhan layanan PPKS untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif. Dari ketiga tahapan tadi, terciptalah hasil analisis kebutuhan layanan PPKS. Kegiatan kedua, penyusunan rancangan materi bimbingan fisik, mental spiritual untuk setiap jenis PPKS. Dalam penerapan kegiatan ini, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, visi misi organisasi, dan nilai-nilai organisasi. Dengan tahapan sebagai berikut. Peserta bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang sudah dibuat dengan menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor, PLT Kabid Rehabilitasi Sosial, dan Kepala Dinas Sosial secara jujur dan transparan. Dalam melakukan penyusunan rancangan materi, peserta berkolaborasi dengan tim bidang Rehapsos untuk menciptakan rancangan materi dengan kualitas terbaik. Hasil diskusi saya laporkan kepada mentor dan PLT Kabid Rehabilitasi Sosial dengan meminta masukan dan saran sehingga terciptanya rancangan materi yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan PPKS. Kegiatan ketiga, penggalangan mitra kerja baik dari internal Dinas Sosial Kabupaten Tegal maupun dari eksternal terkait pelayanan. Pada pelaksanaannya, tahapan kegiatan ini menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, visi misi organisasi, dan nilai organisasi. Kegiatan penggalangan mitra kerja memiliki tahapan diantaranya sebagai berikut. Peserta menjelaskan rencana kegiatan kepada mentor, PLT Kabid Rehapsos, dan Kepala Dinas Sosial dengan jelas dan transparan. Hasil kegiatan ini, peserta mendapatkan masukan dan saran.
Selanjutnya, peserta berkolaborasi dengan rekan kerja penyuluh sosial dan pekerja sosial untuk identifikasi mitra kerja. Selanjutnya, mendiskusikan dengan tim bidang Rehabsos dengan mengutamakan musyawarah mufakat mengenai pihak-pihak yang akan dijadikan mitra kerja. Melakukan kontak dengan mitra kerja internal, yaitu penyuluh sosial dan pekerja sosial, serta mitra kerja eksternal, yaitu penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Tegal wilayah Kecamatan Pangkah, BNN Kota Tegal, dan Puskesmas Pangkah sebagai wujud kolaborasi pelayanan. Kegiatan keempat, pemberian layanan di bidang fisik, mental spiritual, dan layanan kesehatan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, nilai-nilai organisasi, dan visi misi organisasi. Kegiatan keempat ini memiliki tahapan, diantaranya sebagai berikut. Saya berkonsultasi dengan mentor, PLT Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Kepala Dinas Sosial sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, saya dengan rekan kerja saling membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Saya menolong PPKS anak jalanan agar dapat berfungsi sosial melalui pemberian layanan bimbingan fisik dengan berkolaborasi dengan pekerja sosial dan penyuluh sosial, bimbingan mental dengan berkolaborasi dengan BNN Kota Tegal, pekerja sosial dan penyuluh sosial, bimbingan spiritual dengan berkolaborasi dengan penyuluh agama Kemenak Kabupaten Tegal, serta pemeriksaan kesehatan dengan bekerja sama dengan Puskesmas Pangkah. Kegiatan kelima, evaluasi kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan kelima ini, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, visi misi organisasi, nilai-nilai organisasi. Kegiatan kelima ini memiliki tahapan, diantaranya sebagai berikut. Kegiatan evaluasi diawali dengan membuat instrumen wawancara yang ditujukan untuk anak jalanan sebagai penerima layanan dan pembuatan Google Form untuk mitra kerja sebagai bentuk tanggung jawab peserta atas kegiatan yang telah dilakukan dan upaya perbaikan layanan rumah singgah Trengginas. Selanjutnya, peserta melakukan wawancara kepada anak jalanan dengan menerapkan sikap ramah, senyum, sapa, dan salam. Peserta juga melakukan evaluasi kepada mitra kerja dengan mengontak melalui aplikasi WhatsApp dengan bahasa yang baik dan benar. Hasil evaluasi dianalisis bersama seluruh pegawai bidang rehabilitasi sosial dan juga mentor sebagai wujud penciptaan lingkungan kerja yang kondusif serta kolaborasi dalam analisis. Peserta berinovasi menampilkan hasil analisis dengan menggunakan media yang menarik untuk dilihat dan dalam menampilkan evaluasi tetap menjaga kerahasiaan identitas PPKS sebagai penerima layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kepada Mbak Dia telah mengikuti laksar CPNS golongan 3. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ketika melaksanakan tugas sebagai PNS. Alhamdulillah, saudara telah mengangkat isu aktual pemberian fisik, mental, dan spiritual, serta pemeriksaan kesehatan dalam rangka peningkatan layanan di rumah singgah Trengginas. Salah satu program dinas sosial adalah pemberian pelayanan terhadap PPKS di rumah singgah, yaitu tempat penampungan sementara PPKS sebelum mendapatkan pelayanan lebih lanjut atau kembali ke masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan selama ini dalam pemberian pelayanan PPKS di rumah singgah baru sebatas pelayanan kebutuhan dasar, yaitu permakanan.
Padahal penting sekali kalau pemberian pelayanan sosial termasuk di dalamnya adalah pemberian fisik, mental, spiritual, dan pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu, gagasan kreatif saudara sangat bagus sekali untuk ditindaklanjuti dalam pemberian pelayanan PPKS di rumah singgah. Karena pelayanan optimal tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja dinas sosial, khususnya berkurangnya PPKS di Kabupaten Tegal. Dan yang terakhir, harapan kami pemberian pelayanan fisik, mental, spiritual, dan pemeriksaan kesehatan kepada PPKS ini diharapkan sebagai bekal kesiapan PPKS sebelum dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut atau kembali kepada masyarakat, yaitu menjadi PPKS yang mandiri dan PPKS yang berfungsi sosial. Terima kasih Mbak Dia, semoga sukses dan tetap optimis. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Priyono selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan sedikit mungkin testimoni terhadap laporan aktualisasi atas nama Vidya Mirantika STHSOS peserta Lasar Angkatan 3301 dengan judul pemberian fisik, mental, spiritual, dan pemeriksaan kesehatan dalam rangka peningkatan layanan rumah singgah terdinas di Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2022. Terkait dengan pelaksanaan aktualisasi ini, saya pribadi dan seluruh dinas sosial sangat mendukung kegiatan ini karena pada dasarnya kegiatan ini mungkin baru pertama diadakan di rumah singgah terdinas sejak tahun 2019, di mana baru terbentuk mungkin baru 2 tahun ini. Di tengah keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia, dengan kegiatan ini tentu sangat mendukung proses rehabilitasi sosial atau proses asesmen sementara sebelum merujuk kembali rehabilitasi sosial baik milik provinsi maupun milik Kementerian Sosial sesuai dengan jenis kebutuhan dari PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tersebut. Terkait dengan kegiatan ini kemarin sudah dilaksanakan dengan sangat baik karena bermitra langsung dengan stakeholder pemangku kepentingan seperti BNN Kota Tegal, Kementerian Agama, juga dengan para pekerja sosial profesional, sehingga memberikan dampak positif terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, anak pang ataupun PGOT, pemerlu dan anak lantar yang ditampung di rumah singgah terdinas. Terdinas ini merupakan singkatan dari transparan, responsif, unggul, inovatif, dan aspiratif. Ini tentunya menjadi slogan moto pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal agar semakin meningkat, semakin humanis, dan tentunya semakin profesional. Sekali lagi, kegiatan aktualisasi diri Lasar Angkatan 301 sangat bagus dan sangat mendukung proses asesmen dan proses rehabilitasi sosial sementara di rumah singgah terdinas. Dan sekali lagi bravo untuk Mbak Dea Mirantika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kegiatan aktualisasi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi demi kelancaran dan terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.